Halo pahlawan pangan. Pernah nggak sih kalian lagi bikin es kacang merah, terus kepikiran, ini kacang kalau gue tanam bakal jadi pohon atau malah jadi bubur ya? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah eksperimen cerdas. Sebuah perjalanan 88 hari mengubah sisa belanjaan menjadi panen yang memuaskan. Siapkan kopi kalian, karena drama kacang ini lebih seru dari plot twist film aksi. Semuanya dimulai dari sebuah pertanyaan eksistensial di dapur. Kalau gue tanam sisa kacang merah dari supermarket ini, bakal jadi tanaman atau cuma jadi kenangan? Nah, disinilah kecerdasan dimulai. Abang di dalam video nggak asal gali lubang tutup lubang, kawan-kawan. Beliau tahu bahwa tanaman yang bahagia dimulai dari rumah yang nyaman. Langkah pertama, beliau menyiapkan sebuah pot bunga yang ukurannya agak besar. Kenapa? Karena prinsipnya sederhana. Makin luas potnya, makin banyak kacang yang bisa diajak pesta di sana. Ini penting banget buat kalian yang tinggal di apartemen atau rumah minimalis. Jangan kasih pot sempit kalau mau hasil selangit. Ini bagian yang paling jenius menurut saya. Media tanam yang digunakan adalah tanah nutrisi. Tapi tunggu dulu, sang kreator merasa tanah nutrisi aja belum cukup buat bom pertumbuhan. Makanya, beliau menggunakan teknik layering. Di lapisan bawah, beliau menaburkan pupuk kotoran domba. Kenapa ditaruh di bawah? Supaya nanti ketika akar tanaman mulai memanjang ke bawah, mereka bakal menemukan harta karun nutrisi yang luar biasa. Ibaratnya kita naruh stok makanan di gudang bawah tanah buat persediaan musim dingin. Cerdas kan? Nah, ini bagian yang paling relatable buat kita semua. Beliau menggali 3 lubang kecil di permukaan tanah. Awalnya, rencana cuma mau masukin 3 biji per lubang. Tapi kemudian muncul keraguan. Ini kan kacang supermarket, daya kecambahnya gimana ya? Jangan-jangan sudah kelamaan di rak. Akhirnya, beliau memutuskan untuk memakai strategi asuransi. Alih-alih cuma 3 biji, beliau menambah 2 biji lagi di setiap lubang. Jadi total ada 5 biji kacang merah per lubang. Ini adalah langkah antisipasi tingkat dewa. Kalau ada yang mandul atau malas tumbuh, masih ada cadangan yang lain. Setelah semua biji masuk, tinggal tutup tipis-tipis pakai tanah dan biarkan semesta dan air penyiraman melakukan tugasnya. Memasuki hari ke-8, terjadilah perang saudara. Semua biji tumbuh subur sampai potnya sesak. Disinilah edukasi pentingnya, penjarangan. Kita harus tega mencabut bibit yang lemah demi yang terkuat. Si abang melakukan seleksi 2 kali sampai tersisa 2 tanaman terbaik per titik pada hari ke-11. Poin menarik, pada hari ke-16, tanaman sempat mengalami etiolasi. Tumbuh terlalu tinggi, kurus, dan letoy. Solusi instannya? Beliau menambahkan tanah lagi ke pangkalnya supaya batang tertopang dan tanaman terlihat lebih atletis seketika. Jenius. Hayo jujur, siapa di sini yang kalau nanam tanaman terus tumbuh banyak malah nggak tega nyabutnya karena merasa berdosa? Tulis di kolom komentar ya. Kalian tim eksekutor tega atau tim biarkan semua tumbuh sampai hutan? Niatnya mau kasih perhatian lebih, malah hampir berujung maut. Di hari ke-30, ujung daun mulai kering. Diagnosanya? Terbakar pupuk kimia. Edukasi penting. Jangan panik kalau tanamanmu kepanasan karena pupuk. Sang kreator menyelamatkannya dengan penyiraman air secara rutin untuk membilas sisa pupuk di tanah. Hasilnya, di hari ke-40 mereka sukses comeback dan seger kembali. Plot twist terlucu. Di hari ke-50, bunga mulai mekar. Dan tebak, warnanya kuning. Padahal namanya kacang merah. Ini membuktikan bahwa tanaman pun punya hak untuk tampil beda dan tidak sesuai ekspektasi kita. Setelah melewati drama kebakaran pupuk, tanaman kacang merah kita akhirnya masuk ke fase paling estetik. Di hari ke-61, polong-polong mulai bermunculan. Bentuknya panjang-panjang, sekilas mirip banget sama buncis versi mini. Meskipun tanaman ini tumbuh di pot yang ukurannya terbatas, jangan salah, jumlah polongnya ternyata cukup melimpah.
Kunci dari panen kacang merah yang sukses adalah kesabaran ekstra. Kita nggak boleh buru-buru petik pas masih hijau. Kita harus menunggu sampai hari ke-88 saat warna polong berubah dari hijau segar menjadi coklat tua dan mengering. Pas kalian pegang, bakal terasa ada tonjolan-tonjolan keras di dalamnya. Itulah harta karun kita. Bedah hasil panen. Saat polongnya dikupas, suaranya renyah banget. Dalam satu polong, kita bisa mendapatkan sekitar 5 butir kacang merah. Menariknya, dalam eksperimen ini, dari 5 butir biasanya ada 4 yang montok dan mengkilap, dan 1 yang agak malu-malu alias kempes. Kalau kalian panen dan kulitnya masih agak basah, jangan panik. Tinggal jemur sebentar di bawah sinar matahari, sampai benar-benar kering dan keras. Mungkin ada yang nanya, capek-capek nunggu 3 bulan cuma buat dapat segenggam kacang merah. Mending beli di pasar, cuma 5.000 perak. Eits, tunggu dulu. Video ini bukan soal kuantitas, tapi soal kemandirian dan ketahanan pangan. Manfaat yang lebih dari sekedar makan. Bagi kita yang hidup di perkotaan dengan rutinitas yang bikin stres, melihat benih yang kita tanam sendiri tumbuh dari hari ke hari itu adalah terapi mental yang luar biasa. Ada kepuasan batin saat melihat keajaiban kehidupan di balkon rumah kita sendiri. Kita jadi tahu kalau bunga kacang merah itu ternyata warna kuning. Plot twist, dan butuh waktu 88 hari dari bibit sampai siap masak. Ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap butir makanan yang ada di piring kita. Eksperimen ini membuktikan bahwa ketahanan pangan nggak harus dimulai dengan punya sawah berhektar-hektar. Kita bisa memulainya dari sisa dapur. Bayangkan, kalau setiap rumah di kota punya minimal 3 pot tanaman produktif. Kita sudah selangkah lebih maju untuk tidak bergantung 100% pada rantai pasokan pasar. Jadi, kesimpulannya, menanam itu bukan soal seberapa luas lahanmu, tapi seberapa kreatif kamu memanfaatkan apa yang ada di dapurmu. Jangan cuma dilihat videonya, yuk dicoba! Jangan lupa klik subscribe kalau kalian suka bedah aktivitas seru kayak gini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya, Sobat Urban Farming. Salam hijau!